Jakarta, CNN Indonesia, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab terancam hukuman maksimal berupa pidana penjara selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang Tuhan senantiasa melimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai, saya banggakan, dalam video kali ini saya masih akan mengangkat berita terkait dengan perkembangan kasus yang menimpa Muhammad Rizik Syihab, mantan ketua FPI Front Pembela Islam yang hari ini sudah menjadi ormas terlarang di negeri ini, terkait dengan hiruk-pikuk kasus hukum yang sedang melilit Muhammad Rizik Syihab. Ancaman hukuman yang dikenakan dalam kasus yang hari ini sedang ramai menjadi perbincangan lumayan berat, yakni 10 tahun penjara. Saya baca saja ini beritanya dulu ya. Saya angkat dari CNN Indonesia. Rizik terancam 10 tahun penjara di kasus suap RS Umi. Lumayan berat ancamannya. 10 tahun itu bukan hal yang pendek ya. Di dalam penjara 10 tahun itu tentu saja sangat lama, jangankan 10 tahun, 10 hari aja Anda ditahan. Barangkali sudah bisa mengubah pola pikir dan jiwa mental Anda semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak pernah menjadi orang-orang yang menghuni tahanan atau penjara. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya baca saja ini terkait dengan ancaman hukuman bagi Muhammad Rizik Syihab terkait dengan kasus suap di RS Umi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu pasca Muhammad Rizik Syihab mengadakan acara Maulid Nabi dan mantu ya, menikahkan putrinya, kemudian ramai disorot karena pelanggaran kerumunan yang dinilai terlalu parah dan sama sekali tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan. Nah, pasca itu kemudian dikabarkan Muhammad Rizik Syihab sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umi. Baik, saya baca saja ini beritanya. Jakarta, CNN Indonesia, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab terancam hukuman maksimal berupa pidana penjara selama 10 tahun terkait kasus dugaan pemalsuan hasil tes swab COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, ini saya kira adalah ancaman dakwaan hukuman yang berbeda dari kasus kekarantinaan. Jadi memang ada pasal berlapis yang dikenakan kepada Muhammad Rizik Syihab terkait dengan kasus kerumunan. Kerumunannya sendiri menghasut, kemudian juga yang terjadi di Rumah Sakit Umi Bogor karena dinilai telah memalsukan hasil tes swab. Saya lanjutkan, Rizik didakwa dengan 3 dakwaan alternatif, salah satunya dengan pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang menyuruh, melakukan dan turut serta dalam perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, kata Jaksa Penuntut Umum saat membacakan surat dakwaan di PN Jakarta Timur pada hari Jumat kemarin. Ya, ini pelajaran. Jadi jangan seenaknya kita memberikan informasi, ngomong dengan media asal menutupi apa yang terjadi, disiarkan ke publik, sementara bahwa itu adalah bukan yang sebenarnya, itu adalah kebohongan. Ini
ancamannya tidak main-main. Adapun pasal 14 ayat 1 aturan tersebut berbunyi, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, kalau tahu ya, ini pasal 14 ayat 1. Jaksa mengatakan tindak pidana dilakukan Rizik bersama-sama dengan menantunya Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman dan Direktur Utama RS Umi Andi Tatat bin M. Azhar Toha. Kasus ini bermula ketika Rizik menjalani pemeriksaan kesehatan medis beberapa hari setelah kepulangannya dari Arab Saudi pada pertengahan November 2020. Pemeriksaan terhadap Rizik dilakukan oleh tim dokter dari Mercy. Saat itu Rizik mengeluh mudah merasa lelah dan meriang. Pada tanggal 23 November 2020, Rizik kemudian menjalani tes swab yang dilakukan Mercy dan dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan pemeriksaan swab, antigen terdakwa positif COVID-19, ucap jaksa. Usai dinyatakan positif, Rizik langsung dilarikan ke RS Umi Bogor guna menjalani perawatan intensif. Tim dokter lantas memeriksa orang terdekat Rizik, yakni istrinya yang bernama Fadlun binti Fadil. Berdasarkan hasil pemeriksaan di RS Umi, Rizik dan istrinya didiagnosis mengidap pneumonia COVID-19 atau infeksi paru COVID-19. Meski demikian, jaksa menilai pengakuan Rizik yang diucapkan dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube RS Umi Official berkebalikan dengan kenyataan. Pada video tersebut, Rizik menyatakan kondisi kesehatannya dan hasil pemeriksaan berjalan dengan baik. Nah, saya kira video Muhammad Rizik Syihab menyatakan diri dalam kondisi sehat ketika hendak meninggalkan rumah sakit Umi, yang meninggalkannya pun diam-diam banyak yang tahu. Menurut jaksa, ucapan Rizik tersebut sebagai tindakan menyiarkan pemberitaan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dalam surat dakwaan tersebut, bahwa Forum Masyarakat Pajajaran Bersatu (FMPB) melakukan aksi unjuk rasa menolak Rizik keluar dari RS Umi karena menganggap Rizik masih terinfeksi COVID-19. Aksi unjuk rasa juga dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor pada 4 Desember 2020. Rizik turut didakwa melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 2116 atau pasal 216 ayat 1 KUHP CO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan terlalu mudah membohongi publik hanya untuk menutupi aib diri sendiri. Kemudian disebarkan melalui media sosial, apapun medianya. Ini pasalnya sudah akan berbeda karena Anda telah membuat kebohongan publik. Nah ya, jadi ini terutama bagi antum-antum semua yang suka menebarkan berita bohong, suka berpesta pora dengan hoak, bahwa ketahuilah perbuatan Anda barangkali menguntungkan diri Anda, tetapi merugikan banyak orang. Dan oleh karenanya Anda bersiaplah untuk diperkarakan dan dipenjarakan di muka umum atas kebohongan publik itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.